kabar adik-adik? Selamat datang di channel Arif Furqon. Belajar matematika dengan cara Superman. Diharapkan setelah menonton video pembahasan soal dari channel ini, kalian bisa memahami soal matematika dengan mudah dan cepat. Dan kalian nanti bisa sukses, karena sukses berada di genggaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kak Furqon di channel kesayangan kita ini, Arif Furqon. Pada video kali ini Kak Furqon akan membahas materi kelas 12 IPA semester 1 adalah dimensi 3 materinya teman-teman. Materi ini merupakan materi matematika wajib yang wajib kalian kuasai tentunya. Untuk adik-adik kelas 12 IPA yang baru bergabung atau baru melihat video di channel ini, kalian wajib cek deskripsi video karena disitu sudah banyak Kak Furqon membahas materi-materi matematika tentunya di semua jenjang. Kalian wajib tonton semua supaya kalian bisa memahami matematika dengan sangat mudah tentunya. Oke, sekarang langsung saja kita ke materinya. Dimensi 3. Nah, kalau ada kata-kata dimensi 3 itu pasti nanti kita mengurusi sebuah bangun ruang. Jadi kalau dimensi 2 itu bangun datar ya teman-teman. Kalau dimensi 3 pasti materi yang dibahas adalah materi bangun ruang. Dan nanti ada macam-macam materi yang dibahas. Untuk video kali ini kita akan membahas materi jarak pada bangun ruang. Jarak pada bangun ruang. Ini yang kita bahas teman-teman. Oke. Jarak yang pertama, langsung saja. Yang pertama adalah jarak antara dua titik. Di situ sudah diberikan keterangan. Jadi misalkan ada dua titik, yaitu titik A sama B. Jadi misalkan Kak Furqon punya ini titik A, gitu ya teman-teman. Kemudian di sini ada titik B. Maka jaraknya adalah penghubung terpendek antara A dan B, yaitu ruas garis AB. Jadi A dan B ini kita hubungkan. Jadi jaraknya seperti ini teman-teman. Jadi ini ruas garis AB ini merupakan jarak dua titik antara titik A dan titik B. Itu teman-teman. Nanti materi ini pasti kalian membutuhkan materi dasar. Yang pertama tentunya adalah materi yang sering digunakan atau rumus yang sering digunakan adalah rumus Pitagoras teman-teman. Mungkin teman-teman masih ingat, ini materi SMP, bahkan di SD sudah ketemu ya teman-teman. Jadi misalkan di sini A, di sini B, di sini C. Ini kan ada aturannya. Kalau ini Pitagoras berarti aturannya adalah C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Wah, ini teman-teman gampang sekali kok. Oke, ini Pitagoras. Oke, gampang. Kemudian selain itu, biasanya kalau bangun ruang itu yang dibicarakan biasanya kubus. Tetapi nanti juga bisa soalnya itu membicarakan tentang limas, balok, dan lain sebagainya. Yang penting bangun ruang. Jadi kalau di dalam kubus itu secara umum itu ada istilah-istilah yang harus kalian pahami. Jadi misalkan Kak Furqon punya kubus kayak gini teman-teman. Nah, ini kubus. Oke, ini kubus. Oke, kita buat kubus. Biasanya penamaannya itu yang sering digunakan adalah A, B, C, D, E, F, G, H teman-teman. Yang sering digunakan ya kan. A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, H. Ini yang sering digunakan. Nanti ada istilah-istilah. Jadi misalkan ada istilah diagonal sisi. Kalau diagonal sisi itu contohnya seperti ini teman-teman. Misalkan Kak Furqon ambil B ke G. B ke G ini adalah diagonal sisi. Jadi kalau kita mencari BG itu ada rumusnya. Jadi misalkan rusuk kubusnya ini adalah S. S ini adalah rusuk kubusnya, maka panjangnya BG
BG itu adalah, ada rumusnya teman-teman. Rumusnya adalah S akar 2. Ini disebut diagonal sisi. Kemudian nanti ada istilah diagonal diagonal ruang. Nah, contohnya adalah ini H ke B. Nah, H ke B. Nah, ini contohnya adalah H ke B. Nanti juga ada rumusnya. Jadi kalau kita mencari HB, HB itu ada rumusnya. Rumusnya ini adalah diagonal ruang, yaitu S akar 3. Nah, ini pasti nanti kita gunakan rumus-rumus ini kita gunakan supaya nanti ya sebenarnya dasarnya dari Pythagoras. Tapi kalau kita hafal rumus ini, itu kita lebih cepat dalam menganalisis suatu soal tentang dimensi 3. Oke. Kemudian lanjut, kalau itu berbicara tentang jarak antara dua titik. Jadi ini jarak antara dua titik. Kemudian yang selanjutnya adalah jarak titik ke garis. Oke, jarak titik ke garis. Di situ sudah terdapat ilustrasi. Misalkan ada titik P dan garis G. Nah, jadi misalkan Kak Furqon punya titik P, katakanlah ini titik P, teman-teman, ini titik P. Oke. Kemudian ada garis G. Nah, terserah. Nah, ini misalkan garis G. Ini garis G, teman-teman ya. Kemudian maka jaraknya adalah ruas garis terpendek yang menghubungkan titik P ke garis G. Jadi intinya kata kuncinya itu dia harus yang terpendek ya teman-teman. Yang menghubungkan titik P ke garis G yang diperoleh dengan menarik garis dari titik P tegak lurus. Jadi ini poin yang harus teman-teman pegang, itu adalah yang ini. Jadi dia intinya itu kalau jarak titik ke garis, dia itu harus yang paling pendek dan dia itu wajib tegak lurus. Jadi misalkan ini jarak titik P ke garis G adalah yang mana, Kak? Ya, yang ini kita tarik garis. Nah, titik P ke garis. Kemudian ini wajib tegak lurus. Nah, ini jaraknya antara titik P ke garis G. Ya, wajib tegak lurus ya, teman-teman. Oke. Jadi kalau misalkan kita mau mencari jarak titik ke garis, jadi nanti kita biasanya memakai perbandingan luas segitiga. Jadi misalkan gini, misalkan Kak Furqon punya segitiga nih. Misalkan ada segitiga kayak gini, ada segitiga siku-siku katakanlah. Segitiga siku-siku. Kemudian ini tak tarik garis kayak gini. Ini segitiga siku-siku juga. Jadi misalkan, ya ini misal aja ya teman-teman. Jadi misalkan ini A, ini B, ini C, ini D katakanlah. Nanti ini kita pakai perbandingan luas. Jadi aturan yang harus dipakai adalah kalau skala tinggi bisa aja kita pakai AB kali AC kan, luas segitiga. Oke, jadi kalau kita mencari luas segitiga bisa pakai setengah kali AB dikali AC. Tetapi juga bisa kita memakai alas BC tingginya AD kan gitu ya teman-teman. Nah, berarti bisa aja pakai alasnya itu adalah BC, tapi tingginya adalah AD gitu. Nanti perbandingan. Kemudian kalau ini setengahnya kita habisi, nanti kita akan memperoleh ini perbandingan. Ini adalah rumus super AB dikalikan AC itu sama dengan BC dikalikan AD gini. Jadi lebih ke perbandingan luas. Oke. Nah, itu materi kita teman-teman. Jadi yang pertama adalah jarak antara dua titik, kemudian jarak titik ke garis. Tapi sebenarnya ada lagi jarak titik ke bidang. Nanti insya Allah di video selanjutnya. Oke, sekarang untuk teman-teman yang masih bingung, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, nanti Kak Furqon bakalan jawab satu persatu ya kan, supaya kalian menjadi paham total tentunya di materi ini. Oke, sekarang untuk menguji pemahaman kalian, ini Kak Furqon punya contoh soal. Nanti kita bahas bareng-bareng. Oke, ada dua contoh soal sudah pas. Yang pertama adalah tentang jarak dua titik tentunya, kemudian yang kedua adalah jarak titik ke garis. Oke, kalian bisa pause dulu videonya sekitar 20-30 detik. Kemudian kalian ambil kertas dan pensil, kemudian kalian coba soal ini. Oke.
Kemudian setelah dicoba, kalian play lagi, lihat pembahasan. Gitu ya caranya belajar di channel ini. Oke, sekarang kita bahas soalnya. Oke, contoh soal. Nomor 1. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4, jadi wajib ya kalian untuk menggambarnya. Karena kita tidak tahu kondisi gambarnya itu seperti apa. Jadi lebih amannya kalian gambar saja. Jadi misalkan itu ada kubus ABCDEFGH. Oke, jadi ada kubus teman-teman. Jadi kita gambar aja. Oke, sebentar. Oke, kayaknya terlalu ke atas. Oke, ABCDEFGH. Nah, jadi gambar aja, nggak usah terlalu bagus ya. Yang penting kalian bisa tahu ya kan maksudnya itu seperti apa. Soalnya itu maksudnya ya kan. Jadi misalkan ini A, B, C, gitu ya teman-teman. Ini D, E, F, G, H. Nah, ini ada kubus. Kemudian titik P adalah titik tengah rusuk CG. Nah, kita ambil titik P itu adalah titik tengahnya. Nah, karena tengah berarti terletak di tengah-tengah ini ya P. Nah, otomatis ini sama dengan ini ya kan, titik P. Kemudian jaraknya titik E ke P. Oke, jaraknya titik E ke P, berarti yang sini kan, E ke P, oke, E ke P. Jadi panjang rusuknya berapa? 4, oke, 4 cm. Berarti kita pandang, ini kita buat tarik segitiga ya kan, EG. Kalian lihat segitiga apa? Segitiga EGP, teman-teman. Jadi lihat, pandanglah segitiga EGP. Jadi lihat segitiga EGP. EGP emang gue pikirin. EGP, oke? Siap. Nah, sekarang kita pakai seperti biasa Pythagoras ya kan. Jadi misalkan EG itu kan bisa dihitung. EG itu adalah diagonal apa? Diagonal sisi. Tadi ada rumusnya ya kan. EG itu rumusnya adalah S akar 2 ya teman-teman. Oke, S akar 2. Jadi nanti ini berarti S akar 2, berarti S-nya kan ini 4 ya teman-teman. S-nya 4. Oke, sehingga kita bisa memperoleh dengan mudah ya kan. Berarti EG-nya itu adalah 4 akar 2. Oke. Nah, ini kita sudah dapat EG. Kemudian GP, bagaimana dengan GP? GP itu juga kita bisa dengan mudah karena ini titik tengah, otomatis kan separuhnya ya kan, setengahnya dari rusuknya itu. Oke, jadi nanti GP itu sama dengan apa? Sama dengan apa? Setengah dari 4, berarti 2 cm. Oke. Oke. Kita sudah memperoleh 2 sisi yang dibutuhkan ya kan dalam segitiga siku-siku itu, berarti langsung kita eksekusi. Jadi kita mencari EP, jadi kita pakai Pythagoras seperti biasa ya. Jadi nanti EP kuadrat ini ya teman-teman, sama dengan EP kuadrat sama dengan, langsung ini kita kuadratkan ya kan, karena EP itu posisinya adalah sisi miring ya kan. Jadi nanti 4 akar 2 langsung saja. 4 akar 2 ini kalian kuadratkan tentunya ya kan. Kuadratkan ditambah apa? 2-nya dikuadratkan juga ya teman-teman. 2 dikuadratkan. Oke? Paham ya? Sehingga nanti EP kuadrat itu sama dengan 4 akar 2 dikuadratkan. Jadi 4 kuadrat itu kan berapa? 16 kali akar 2 dikuadratkan itu adalah 2. 16 kali 2 berarti 32. Ditambah 2 kuadrat itu kan 4 ya teman-teman. Oke. Sehingga nanti EP kuadrat itu sama dengan berapa? 36. Sehingga nanti EP kita tinggal mengakarkan saja ya kan. EP-nya adalah kita tinggal akar saja ya kan. EP sama dengan akar dari 36. Berarti berapa teman-teman? 6 ya kan. Akar 36 itu kan 6. Oke, 6. Gampang bukan? Oke, sekarang kita cek di opsi, di jawaban ya ada ya, jawabannya adalah yang C. Oke, 6. Oke, karena sudah ketemu jawabannya, kita kasih senyum dulu ya, supaya kita lebih bersemangat. Oke, ini senyumnya ya kan. Oke,
senyum dulu. Oke, gampang sekali bukan? Jadi intinya kita gambar dulu, pokoknya dimensi 3 itu wajib digambar, kemudian kita cari poin-poinnya yang diketahui di soal. Oke, jika ada pertanyaan kalian tulis saja di kolom komentar. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Nah, ini sama. Kalian bisa pause dulu videonya, kemudian kalian coba di kertas, ambil pensil sekitar 30 detik, kemudian play lagi, lihat pembahasannya. Oke, sekarang kita bahas. Pada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm, jarak titik H ke garis DF. Oke, jadi ini ada kubus. Nah, berarti kalau ada kubus, berarti kita gambar dulu kubusnya itu seperti apa. Oke, jadi kita gambar dulu kubusnya. Jadi nanti ini ada kubus. Nah, ada kubus kayak gini ya teman-teman. Oke, kubus. Nah, jadi sembarang kan gambarnya, yang penting kotak gitu aja. Oke, nggak usah terlalu bagus. Jadi A B C D E F G H ya teman-teman. A B C D E F G H, ini teman-teman. Oke, kemudian panjang rusuknya 6. Oke, panjang rusuknya 6 ya teman-teman. Panjang rusuknya 6. Yang ditanyakan adalah jarak titik H ke garis DF. H itu mana, DF itu mana. Oke, jadi ini ya teman-teman. Oke, sebentar. Nah, jadi apa yang ditanyakan adalah DF-nya kan ini. DF itu apa teman-teman? Nah, DF itu adalah diagonal ruang ya teman-teman. Jadi kayak gini. Oke, kita buat garis di sini. Oke, jadi ini yang ditanyakan adalah yang ini. Nah, ini garis hitam ini yang ditanyakan. Nah, ini tentunya wajib tegak lurus. Oke. Jadi untuk misalkan ini teman-teman kebingungan, jadi teman-teman bisa menggambar lagi di sini ya kan. Jadi ini kalian bisa menggambar lagi segitiganya itu seperti apa. Nah, untuk memperjelas saja sih. Jadi itu kan segitiganya kan gini ya teman-teman. Nah, itu ada segitiga kayak gini katakanlah. Nah, kayak gini. Oke. Segitiganya kayak gini. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak ini ke sini kan. Nah, oke, jadi ini kita tulis hurufnya ya kan. Ini D, ini H, oke ya. Ini F. Nah, ini katakanlah apa? X katakanlah. Jadi HX ini yang ditanyakan. Nah, jadi ini kita misalkan X gitu aja ya. X. Oke. Jadi kita mau mencari HX. Oke, jadi karena panjang rusuknya itu adalah 6, panjang rusuknya kan 6 teman-teman. Berarti nanti HF-nya kita bisa cari. HF itu kan diagonal ruang. Berarti rumusnya adalah apa? S akar 3 ya teman-teman. S akar F itu diagonal sisi ya kan. Berarti nanti S akar 2. Berarti kita tinggal langsung 6 akar 2 ya teman-teman. Itu panjangnya HF, itu 6 akar 2. Oke, karena sisinya adalah 6. Oke. Kemudian ada DF. Nah, DF itu apa? Nah, DF-nya berarti kita sudah memperoleh ya kan. DF itu adalah diagonal apa? Diagonal ruang. Berarti rumusnya adalah S akar 3 ya teman-teman. Berarti sama dengan 6 akar 3. Oke, jadi kita sudah memperoleh dua sisi. Jadi ini kita sudah aman ya kan istilahnya. Oke, jadi nanti kita bisa mencari HX ya tentunya. Jadi nanti HF-nya itu kan 6 akar 2. Ini kita tulis saja di sini, santai 6 akar 2. Kemudian HD-nya itu berapa? HD itu kan rusuk biasa ya kan. Berarti berapa? 6. Oke ya. Kemudian DF-nya kan sudah diagonal ruang ya kan. Berarti ini 6 akar 3 gitu ya teman-teman. Berarti nanti kita mau mencari apa sih? Mencari HX. Kita pakai perbandingan kayak tadi. Jadi perbandingannya adalah ini cukup simpel sekali. Jadi nanti HD ini Kak Furqon kalikan dengan HF gitu ya teman-teman. Itu sama dengan DF dikalikan apa? Dikalikan HX. Jadi yang kita mau cari adalah yang HX-nya ini kan teman-teman. Oke, gampang sekali. Oke. Sehingga nanti langsung berapa? HD-nya berapa? HD-nya 6 ya, teman-teman. 6 dikali HF-nya 6 akar 2. Oke, 6 akar 2 sama dengan DF-nya 6 akar 3 dikali dengan
HX. Nah, ini kan kita tanyakan. Oke. Jadi 6-nya bisa kalian habisi. 6-nya ini kan nggak guna. Oke, 6-nya nggak guna. Sehingga nanti kita bisa langsung mencari HX. HX itu adalah, nah, langsung ya kan. Berarti nanti 6 akar 2. Oke ya. 6 akar 2 dibagi dengan akar 3 ya teman-teman. Kemudian kita rasionalkan seperti biasa. Nah, kita rasionalkan berarti kita kalikan dengan akar 3 dibagi dengan akar 3. Sehingga nanti akar 2 dikali akar 3 berapa? Akar 6 ya teman-teman. Ini sifat akar seperti biasa. Jadi nanti 6 akar berapa? 6 akar 6 dibagi akar 3 kali akar 3 kan 3 ya teman-teman. 3. Sehingga nanti jawaban akhirnya adalah 6 dibagi 3 berapa? 2 akar 6. Ini adalah jawaban akhirnya. Adalah 2 akar 6. Oke, sekarang kita cek di opsi jawaban ada enggak 2 akar 6 ya teman-teman. 2 akar 6. Udah ya. Berarti nanti jawabannya adalah yang B. Oke, kita kasih senyum dulu karena jawabannya sudah ketemu. Oke, senyumnya. Oke, saya kira cukup untuk video kali ini. Pembahasan materi dimensi 3 dengan subbab jarak pada bangun ruang. Tapi insya Allah bakalan Kak Furqon lanjut pembahasan materi dimensi 3 ini, sehingga kalian wajib cek terus di channel ini. Jangan lupa untuk tetap subscribe dan bunyikan lonceng channel ini supaya kalian gak ketinggalan pada saat Kak Furqon mengupload video yang terbaru. Share juga ke teman-teman kalian biar bisa kece kayak kamu dalam belajar matematika tentunya. Oke? Salam semangat selalu dari Kak Furqon. Semoga sukses dan kalian bisa memahami setelah menonton video ini materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.